Eh, ups, salah. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini udah habis sih materinya sebenarnya. Saya share screen dulu ya. Oke, ini saya kebuahin. Ini aja. Oke. Ini ethical hacking. Minggu lalu kita sudah bahas tentang mobile hacking kalau nggak salah. Hari ini mungkin CTF tuh sebenarnya gabungan dari semua sih sebetulnya. Saya mungkin akan lebih ke arah bagaimana teknik melaporkan pentest. Oke, untuk CTF sendiri, ini teknik buat pertandingan hacking lah, kira-kira salah satu teknik pertandingan hacking adalah CTF. Yang penting bukan pertandingannya sih, yang penting gimana teknik latihannya. Nah, salah satu tempat eh, paling gampang carinya di ChatGPT dan teman-temannya ya. Oke, eh, di mana tempat latihan CTF yang baik tuh. Jadi bisa di giniin. Kalau mau iseng nih iseng aja sih. Kalau mau iseng eh, bisa bikin buku tentang belajar ethical hacking gitu. Bikinnya buku 100 halaman 200 halaman deh. Kuliah ini nilainya jadi 100 gitu. Ini yang beken adalah Try Hack Me, Hack the Box, Pico CTF, CTF Learn dan sebagainya nih. Gitu ya. Di sini biasanya ada banyak room, bisa lihat diskusi-diskusi mereka, terus ada yang serius. Nah ini serius nih, bikin oleh tim dari CMU, Carnegie Mellon University, ramah pula. Ini CTF Learn, ini buat pemula nih ya. Oke. Jadi silakan dilihat, silakan baca-baca. Jadi ini urusannya banyak latihan sih sebetulnya. Kalau dari sisi ilmu mungkin ya kayak gitu aja sih, banyak latihan. Nah, kalau ini yang lewat online ya. Kalau mau dibikin offline, yang keyword yang keren full and hub, vulnerability hub gitu ya, fullandhub.com. Ini banyak nyimpen file OVA atau ISO buat server buat diserang. Ini ada, tapi ini terakhir mereka ngobrolin tahun 2022 sih, jadi udah 3 tahun yang lalu sih sebetulnya. Ini yang terakhirnya kayak gitu. Perkembangannya nggak terlalu banyak. Kita coba cek di sini ya. Saya juga lagi penasaran sih. Adakah situs ekuivalen seperti full fullandhub.com? Cari aja di sini ya. Penasaran sih soalnya. Ini baseline-nya ini. Hack the box buat ini semua. Nggak, maksudnya buat download OVA. Nggak, nggak. Salah, salah, salah keyword. Salah keyword. Salah keyword. Yang menyediakan banyak file .ova atau .iso untuk server yang vulnerable, plus ada apa sih namanya, cheatnya gitu carinya. Nah boleh nyari dia, pusing dia. Metasploitable itu cuma satu, source vulnerable VM ada beberapa nih, tapi kalah awesome vulnerable. Oh ini kali ya, ini kayaknya dia banyak nih, ini di GitHub soalnya. Ini kayaknya lumayan oke nih ya, GitHub.
GitHub. Ya. Ini dia. Oke, cuma ada satu. Oh, ini lumayan nih. Ini bagus nih kayaknya. Tapi kalau bisa sekalian sama ini sih, sama cheat-cheatnya. Jadi yang saya masih yang paling bagusnya masih full enak buat saya sih ya. Ini kalau buat latihan CTF ada CTFD. Oke, lumayan banyak juga deh. Saya masukin dulu bentar ya. Mumpung dapat yang lucu dimasukin ke dalam wiki saya jadinya. Salah lah. Apa ya? Hacking. Atau CTF ya, CTF. CTF. Nah, oke. Di CTF. Oke. Ini juga bisa dilihat di wiki saya onocenter.everyday/wiki. Ada link buat CTF, bisa dilihat-lihat. Nah, cuman kalau mau belajar di sini nih, di bagian bawah sini, ini ngambil dari full NHub ya, fullandhub.com file ininya, file ISO-nya. Cuman ini ada stapler, ada PWN Lab, ada Hackfest 2016 Quar, kemudian ada Relativity, ada Road of Root. Ini semua ada ininya nih. Oh, ini nggak ada walkthrough-nya nih. Tapi ada beberapa yang ada walkthrough-nya. Jadi di sini ini bisa di-download sebetulnya file ISO-nya. Nah, di sini kalau udah berhasil download, kita bisa ini walkthrough-nya. Walkthrough artinya cheat-nya. Bagaimana kita melakukan serangan ke makhluk itu. Cuman ingat nih, tahunnya 2016 ya. Jadi ini mah udah hampir 10 tahun yang lalu lah. Jadi ada net discover dulu, outputnya kayak gini. Ini saya catat beneran, ini saya kerjain, begitu saya catat di wiki, gitu ya. Jadi prosesnya ada nmap, terus dapat dia port apa aja yang kebuka segala macam. Kita nggak usah ngerjain juga, kita bisa lihat ininya juga sih, apa outputnya udah gitu kita bisa ngeraba. Oh kira-kira tekniknya gitu. Terus kita bisa cek anonymous FTP, oke. Terus ini ada permission deny, terus ada coba buka node, terus ada node-nya di situ. Terus kita coba masuk root, gagal. Coba pakai SMB, terus kelihatan, terus SMB client tempel. Terus ada folder Cathy stuff, ada backup. Di sini ada to-do list. Di sini ada bisa di-download nih to-do listnya apanya. Nah, I'm taking backup important ini tag Cathy. Coba di LS kelihatan ini semua. Kita lihat juga pakai Nikto. Nikto kita bisa ngelihat ini ya, apa website bocornya di mana aja. Ini kita bisa analisa bocornya website segala macam. Kemudian ini ngapain dia? Akses ke web, ada robot.txt. Kemudian diskut. Ini ada humornya. Oke. Blog. Terus ini WordPress. Kita pakai WP Scan. Kalau dia pakai WordPress, kita pakai WP Scan. Tapi itu kalau udah bolong, udah bocor kelihatan. Tapi kalau WordPress baru biasanya susah. Masih bagus banget soalnya. Jadi WordPress yang fresh dari oven baru diinstal biasanya nggak ada bocornya sih. Oke. Terus kita lihat ini juga LFI exploit. Oke. Terus ketemu ada bisa di-download ini 39646 ke download, bisa dijalanin. Terus akhirnya terus rename JPEG dan ternyata ini file. Kita dapat password MySQL, terus kita pakai akses ke MySQL dengan passwordnya yang di sini.
Oke, PLB CAC ini minus P password, langsung dapat MySQL Server. Kita bisa show database-nya apa aja kelihatan. Kita bisa pakai WordPress, kelihatan ininya semua, tabel yang ada di WordPress-nya. Nah, terus kita lihat WP users. Kita biasanya tertarik di sini, user login password. Kita bisa lihat user login sama user pass. Nah, ini kelihatan dia di hash. Pakai hash apaan kagak tahu deh. Kita coba lihat aja. Oh, MD5. Kita bisa crack pakai MD5, makhluk yang di atas ini. Kita bisa masuk ke database-nya MySQL juga. Kalau dia bisa masuk ke shell. Terus kita bisa lihat interface-nya. Bisa akses shell lewat web. Lewat browser keluarnya kayak gini. Jika berjalan baik keluarnya kayak gini, ya udah masuklah. Ini kemudian historinya keluar. Ini akan sama historinya waktu kita akses. Soalnya ini kan filenya file OVA kalau nggak salah. Ya udah, terus dapetin username password dari 2 user di situ. Kita bisa masuk. Terus flagnya bisa dilihat di root, ada di sini di cat flagnya. Ini dapat flagnya tuh, kira-kira begitu tekniknya. Ini bisa dilihat ya gitu. Nah, sekarang ini harus latihan terus supaya dapatnya insting. Jadi ujungnya dari latihan-latihan ini adalah insting. Ini kayaknya bolongnya di sini, ini kayaknya bolong di sini. Nah, ini yang mainan yang ini biasanya kalau di pertempuran ini bagiannya red team. Nah, nanti ada satu lagi yang harus belajar lagi, yang blue team. Blue team adalah yang teknik pertahanannya. Nah, biasanya perangnya antara red team dan blue team. Red team ngejebolin, blue team bertahan. Nah, kalau mau jujur, kalau saya suruh milih, yang lebih susah blue team. Blue team itu berat banget kerjanya karena dia harus ngerti segala macam yang dikerjakan red team. Red team tidak perlu terlalu peduli dengan apa yang dikerjakan blue team. Pokoknya gue pakai cara ini, gue jebolin gitu. Jadi red team lebih enak hidupnya sebetulnya. Blue team yang hidupnya lebih susah. Gitu. Jadi ini dua makhluk ini harus latihan banget antara red team dengan blue team. Sarannya sih coba jadi red team, udah gitu waktu ngerjain ngejebol-jebolin tadi, coba pikirin kalau kita jadi blue team yang harus kita tutup apa aja gitu. Jadi itulah fungsi antara red team dan blue team, kira-kira gitu. Ini kalau ini red team banget ya. Kalau blue team saya biasanya ya udah kayak kuliah cybersecurity biasa sih sebetulnya. Tapi blue team tuh lebar range-nya. Mulai dari firewall di bawah-bawah, setting firewall, setting IP address, VLAN dan sebagainya, sampai di level aplikasi. Jadi lebar banget itu kerjanya blue team. Jadi lebih susah blue team. Oke. Jadi kira-kira ginilah untuk CTF Pentest. Nah, sekarang kita kuliah saya jam 8 aja ya. Sekarang saya pengen ngasih lihat urusannya laporan. Dia ada di mana dia? Nah, di sini. Ini CTF kira-kira kayak gini. Laporannya di sini. Laporan Pentest. Kalau saya saran sih, ya di sini ada materi sih. Bisa dibaca-baca lah materi-materi di sini. Oh, sebelum terlalu jauh, saya pengen ngasih lihat kondisi nilai hari ini. Kalau nggak salah, kuliah yang ini banyak yang udah lulus. Nih. Kalau nggak salah yang lulus banyak. Nah, udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang yang lulus. Nilainya udah 90-an. Udah aman, 7 orang udah aman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang lagi harus ngerjain UAS. Jadi 7 tambah 8 hampir 16 orang. Sisanya masih belum. Silahkan dikerjakan aja, mumpung lagi libur ini sekarang. Ini kan mau liburan. Kerjain aja. Ini mau jujur, kalau mau jujur UTS sama UAS soalnya sama. Jadi ini yang warna kuning ini harusnya ngerjain aja UASnya sekalian kagok.
Soalnya sama antara UTS dan UAS ini, soalnya sama aja. Sama tapi random ya maksudnya. Bang soalnya sama, tapi random dua-duanya. Jadi ya pasti kerjanya soalnya beda, tapi bang soalnya sama sih sebetulnya. Jadi mudah-mudahan itu bisa membuat lebih semangat buat kerja. Ini kelihatan nih. Yang UTS nilainya rata-rata 50-an nih. Yang baru ngerjain UTS doang. Kalau udah ngerjain UTS UAS nilainya mendekati 100. Jadi kuncinya sih ngerjain itu aja. Kalau hanya UTS dan UAS maksimumnya 70 nilainya. Jadi kalau hanya ngerjain UTS dan UAS 70 dia. Kalau UTS UAS dan kuis bisa sampai 100. Gitu cara ngitungnya sih sebetulnya. Oke. Ini ada 43 orang bisa kerjain banyak sih. Oke. Nih nilai. Sekarang kita urusan laporan. Ini ada email dari mana aja. Wah, ini mah spam. Ini Blue Digital spam. Oke. Kita akan masuk ke sini. Jadi ini semua belajarnya paling enak sih pakai ChatGPT sebetulnya. Jadi belajar ini semua pakai ChatGPT aja sih sebetulnya, nggak usah. Kuliah ini juga nggak apa-apa. Bisa ChatGPT, kalau mau ngerjain soalnya pakai ChatGPT juga nggak apa-apa sih sebenarnya lah. Sekarang urusan pentest. Yang penting outline-nya harus ngerti sama bahasa yang dipakai. Jadi ini pentest misalnya. Jadi harus ada judul, Excel summary, pendahuluan, temuan. Jadi kita biasanya start dengan temuan. Oke, kerentanan, eksploitasi, dampak, terus analisa resiko, rekomendasi. Di sini ada perbaikan, mitigasi, pencegahan, kesimpulan, dan lampiran. Oke, jadi kira-kira strukturnya seperti ini. Cara nulisnya sebetulnya hampir sama dengan nulis paper journal. Sama aja, paper journal juga kayak gini juga sih caranya. Jadi paper journal kita biasanya nulis mulai dengan temuan dulu, nggak ada analisa risiko, temuan sama metode yang dipakai. Kemudian dari situ kita dapetin kesimpulan. Jadi newspaper jurnal lebih sederhana daripada ini sebetulnya. Jadi temuan, metode yang dipakai, kesimpulan, terus abstrak atau ringkasan eksekutif, terus pendahuluan, terakhir judul. Jadi ini dari sini sampai sini nih kira-kira kayak newspaper jurnal. Yang ini nggak ada di paper jurnal. Oke, paper jurnal targetnya nggak seperti ini. Oke, kita akan coba, saya akan demoin gimana tekniknya untuk melakukan ini semua. Oke, misal kita punya hasil pentestnya ini. Ini hasil pentest lah. Bisa nggak saya save ya? Bisa saya save sebagai PDF nggak ya? Ada nggak ya? Page, kagak ada sih PDF. Special page, permanent link, what link here. Mabuk deh lo. Oke, kagak ada buat nge-save PDF. Jadi saya akan select all. Copy. Saya taruh di sini aja lah. Oke. Nggak apa-apa lah. Mana save as. Saya taruh di download. Pentest. Temuan. Misalnya, ini adalah temuan pentest yang kita ya. Misalnya ini temuan. Jadi kita udah scanning apa segala macam, dicatatin semua hasil-hasilnya, dapatlah ini semua. Bentuknya kayak gini sih, bentuknya masih gombal kayak gini sih. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin laporan. Yang perlu diingat adalah yang paling penting dari semua adalah makhluk ini, Excel summary, terus ditulis untuk manajemen, untuk bos nggak mau banyak cincong, jadi dia pengennya nerima hasil aja. Jadi teknik yang saya pakai biasanya ini saya ambil dulu. Oh, di sini ada ya, jelas, ringkas, hindari jargon teknis, struktur, gunakan format konsisten, mudah diikuti, akurat, objektif, validasi, toolnya, kerja sama tim. Nah ini, oke, ini saya bisa ambil atau dari sini aja ya, sampai sini. Oke.
Ini saya demoin gimana caranya nulis laporan. Eh, buat buat outline laporan untuk laporan pentest dari hasil yang di attach. Jadi ini tadi yang kita ambil dalam bentuk file text tadi akan di attach menggunakan struktur di bawah ini. Oke. Buat supaya mudah dibaca oleh manajemen. Bold, hal yang penting, terus sudah gitu italik istilah asing. Oke. Struktur laporan idealnya ada di bawah ini nih. Jadi ini promnya sepanjang ini gitu ya. Ini akan saya jadiin prom. Jadi tolong buatkan, ini saya minta dibuatin outline-nya dulu untuk laporan pentest dari hasil yang dites, gunakan struktur di bawah ini, atau ini saya ambil di ini taruh di sini. Nah, tulis jangan dibuat ya, tulis supaya mudah dibaca oleh manajemen, buat hal yang penting, italik, struktur di bawah ini dipakai. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ChatGPT. Oke. Dan saya akan masuk ke Google Drive untuk nyimpan dokumennya ya. Saya akan masuk ke akun saya yang satu lagi, yang ini penuh soalnya. Gara-gara dipakai buat sharing file PDF. Ya. Verify it's you. Alalalala. Salah. Jangan yang ini dah. Oke. Baru Google Doc. Oke. Oke. Jadi dokumen kosong udah saya siapin. Ini nggak usah, tutup. Ini ada ChatGPT masih kosong. Jadi caranya kita upload, tambahkan file. Kita search aja file pentestnya tadi. Temuan pentestnya saya upload. Ini udah file text. Jadi semua hasil evaluasi dari ya pokoknya pentas-pentas kita dikumpulin aja file text-textnya, outputnya apa, metodenya apa, outputnya apa, nggak usah dikasih kata-kata juga nggak apa, pokoknya orek-orekan semuanya taruh situ semua. Nah sekarang kita tinggal kasih promptnya buat outline dulu. Jadi yang langkah pertama adalah bikin outline. Ini saya paste di sini. Sorry, salah pencet. Oke. Ini dia makhluknya. Langsung dibuatin online-nya. Ini kalau mau bikin buku apa segala macam juga tekniknya kira-kira kayak gini. Yang perlu diingat di sini adalah saya ngupload sesuatu di sini supaya bukunya tidak halusinasi. Jadi emang benar-benar kita uploadin semua hasil pengukuran, hasil pentestnya semua diupload. Kalaupun nulis buku juga saya biasanya ngupload dulu, ngupload segala macam yang nanti bisa jadi referensi buat buku tadi nulis. Ya diuploadin semua. Kalaupun belum, nggak apa-apa, nanti dia akan halusinasi, nanti kita cari data yang benarnya, nanti kita timpain, tolong halusinasi ini dibuang dengan data seperti ini, nanti hilang. Nah ini udah mulai keluar. Oke. Ini mulai keluar dia. Ini bisa diambil nih, copy. Kenapa nggak mau? Salin. Paste. Oke. Jelek. Ini jelek ya, pakai titik dua gini jelek. Tumben, jelek.
Coba ulang. Wah, bener nggak jadi. Kepaksa cara manual nih. Ini cara manual yang tidak baik sih. Jadi kepaksa kayak gini. Kalau nggak gombal banget. Laporan pentes. Oke, klik kanan copy. Nah, jadi bagus kan? Kalau nggak parah banget kayak tadi. Ini L kurang L. Oke. Ini judul laporannya bisa kita ganti nanti. Nah, sekarang yang penting dari sini. Nih yang pentingnya. Kalau saya biasanya ini beda halaman, dibikin beda halaman semua ya. Tingkat eksekutif ya satu halaman sendiri, pendahuluan, pokoknya tiap bab satu mulai dari halaman baru. Jangan disatuin, nggak bagus. Ini temuannya apa aja. Rekomendasi. Oke. Kesimpulan. Terus lampiran. Nah, ini ada tip-tipnya buat ringkasan visual, tabel, diagram risiko, pisahkan bagian teknis ke lampiran, fokus ke dampak bisnis, rekomendasi bisnis, rekomendasi untuk bisa langsung dieksekusi. Jadi ini tip buat penulisnya. Oke. Buat ringkasan visual, tabel, risiko itu terutama di bagian detail hasilnya ya. Ini kayak gini-gini sebaiknya ada ininya. Ini kan baru daftar isi yang kita mintain. Oke. Baru lagi. Terus pendahuluan udah oke. Nah, kalau mau bagus sih harus dibikin satu-satu. Karena waktunya singkat, saya nggak mungkin bikin satu-satu semuanya. Misalnya ini ada beberapa kerentanan nih. Ini saya pisahin halaman baru semua ya. Ini halaman baru. Ada lagi nggak? Kerentanan database, halaman baru. Terus eskalasi hak akses halaman baru. Terus analisa risiko halaman baru. Oke, tapi poin yang pentingnya adalah di sini. Oke, jadi ini harus dimasukin jadi prompt. Oke, saya akan ambil ini, saya masukin jadi prompt. Nah, sekarang kita mulai ngedraft. Ngedraft ini dibalik kalimatnya ya. Buatkan. Ini pisahkan bagian teknis ke lampiran, fokus pada dampak yang harus direkomendasikan. Oke, ini saya akan loncat. Harusnya saya kerjain dulu masing-masing bagian, baru saya akan loncat ke bagian executive summary, karena itu ada kuncinya di situ ya. Oke, frase executive summary. Ini nggak usah. Oke, pisahkan bagian teknis kelampiran nggak usah. Nih, dua ini yang paling penting. Fokus pada dampak bisnis ini ya. Oke. Ambil materi dari attach dokumen. Attach dokumen adalah hasil materi dari hasil pentest di attach dokumen. Fokus pada ini maksimum satu halaman, beberapa paragraf, minimalkan bentuk poin. Jadi pengennya poinnya sedikit mungkin bentuknya kata-kata. Minimalkan berarti masih boleh sih. Tapi biasanya kalau saya udah tulis kayak gini, dia akan ngurangin banget tuh titik-titiknya. Dia akan lebih banyak ke paragraf. Kita akan mulai dengan executive summary dulu. Oke, saya akan paste di sini. Ini kan laporannya. Ini perhatiin di atas ini udah saya upload pentest filenya. Karena di upload saya tidak bikin obrolan baru. Saya akan tambahin aja di sini. Dia akan ngikutin dari uploadan yang sebelumnya sih.
Oke. Sistem berada kondisi sangat berisiko, mudah dikompromi, tanpa kriteria awal, pengujian berhasil melalui akses penuh. Nah, ini penting banget nih. Ini kasih tahu bahwa kondisinya fatal, dampak bisnisnya apa, terus kerentanan aplikasinya apa aja, menurut kasus efektif seperti apa. Nah, ini. Oke. Bisa dipasang jadi setengah halaman untuk direksi, bahasa dibikin versi non teknis sepenuhnya bisa. Oke, kalau mau, tapi dengan kayak gini juga udah lumayan. Sekarang kita bisa naik ke atas, yang di atas itu bisa kita ganti nih. Ini kan ada skill summary, kita bisa buang sih sebetulnya di sini. Good, sorry. Yang aslinya kayak gini, laporan ini menyajikan hasil pengujian apa segala macam, saya buang. Ini saya pastiin fontnya teks normal semua. Saya suka rewel kalau nggak dia. Dah, ini udah jadi skill summary yang satu halaman. Ini yang akan dibaca sama bos, dan bos ini akan ngasih duit. Ini penting. Kalau mau keren pakai bahasa Inggris active summary, kalau mau rada low profile pakai bahasa Indonesia. Ini kita biasanya saya pakai judul satu di sini. Oke. Jadi ini yang penting, udah dapet active summary. Nah, sekarang saya akan kasih beberapa contoh untuk di sini. Misal saya akan kasih contoh temuan untuk kerentanan layanan jaringan yang di sini ya. Oke. Kalau udah kayak gini, saya akan bikin, ini saya akan ambil dari sini dulu ya. Kita harus kerjain satu-satu sebetulnya. Tapi ini ya karena waktu sempit, saya yakin ini saya akan colong dulu. Ini saya expand. Maksudnya dielaborasi. Elaborasi penjelasan untuk subbab ini. Nah, ini gunakan ringkasannya tabel diagram risiko, pindahkan bagian ke lampiran, fokus pada posisi untuk apa yang harus bisa langsung dieksekusi. Oke. Bold, hal yang penting. Saya selalu gitu sih, italic untuk istilah asing. Istilah asing. Cuman ini bold, hal yang penting, agak-agak jangan terlalu dipakai kalau newspaper jurnal. Jadi jurnal biasanya dia nggak suka kebanyakan bold. Kalau italic oke. Terus tabel sama diagram oke banget. Terus hal teknis dibuang. Biasanya paper jurnalnya teknisnya banyak dibuang-buangin. Oke. Nah, itu udah. Sekarang saya akan ambil. Oh, salah. Saya tambahin lagi. Buat narasi inline dengan attach dokumen. Attach dokumen itu hasil paste di attach dokumen. Jadi narasinya dibikin inline dengan hasil pandas yang ada di attach dokumen, terus diekspand, dielaborasi untuk subbab ini, dan sisanya kita tulis. Nah, sekarang ini subbab yang dimaksud adalah yang sini ya, di bagian temuan. Oh, ini rekomendasinya nggak ada, berarti rekomendasi ada dipisah. Ini rekomendasi dibuang dulu. Oke. Tapi nanti ada rekomendasi di bagian bawahnya. Nah, ini kita ambil, kita taruh di ini dulu. Sorry. Kita ambil aja. Ini. Oke. Subbabnya udah. Nah, sekarang kita akan colong dari sini. Nih, di sini. Sorry. Oke. Saya paste di sini.
Jadi bagian ini akan kita buang. Ini temuan termasuk judul 1 berarti. Kerentanan nelayan jaring jadi judul 2-nya ya. Oke. Ini 1 kan, ini 2. Oke. Ini akan kita buang, akan kita ganti sama teks yang barusan kita buat. Nih, kerentanan jaring karena sama aja. Ini kita ambil. Mana dia? Nih. Ini kita buang aja. Ini catatannya biar kita simpan aja di sini. Jadi nanti kalau mereka baca, oh detailnya ditaruh di lampiran, gitu ya. Rekomendasi juga taruh di sana juga nih harusnya. Oke, ini harusnya dibikin rada ke tengah. Ini bisa dibikin grafik sih sebetulnya. Nah, ini tabel risikonya udah ada, jadi lebih enak. FTP risiko tinggi, orang tanpa baca tulisan juga kebaca gitu. Jadi fungsinya tabel adalah mengganti, jadi apa ya? Kalau kita nulis, orang malas baca. Jadi tabel sama tulisan sama sebetulnya, cuman tabel orang lebih gampang bacanya, itu aja sih. Oke. Ini dampak bisnisnya kelihatan. Deskripsi. Ini ada tulisan non teknis, ringkas non teknis. Ini bisa dibuang-buangin kata-kata non teknis, soal ringkas non teknis bisa dibuang sih intarnya. Oke. Nah, ini kan keterangan jaringan. Ini bisa kita buang. Nah, di sini ini kan judul 1, ini judul 2, ini judul 3. Ini kita benerin jadi judul 3. Nah, ini biasanya saya tab biar kelihatan. Oke, jadi cara nulis gitu sih sebetulnya. Ini jadi judul 3. Ini nulis buku ya. Kalau paper jurnal nggak gini kalau paper jurnal. Biar ini kenapa diginiin supaya gampang bacanya doang sih. Agak boros tapi gampang bacanya. Kalau nggak dia bingung, ini bagian mana bingung. Kalau udah sering baca buku suka bingung nih. Nah, ini udah mulai gampang bacanya. Ini saya tab. Nah, oke. Ini biarin aja, ini bisa termasuk judul 3 juga. Ini diagram risiko judul 3. Dari yang segitu udah dapat berapa halaman kayak gini. Gitu. Ini rekomendasi harusnya ditaruhnya di bawah. Jadi sebentar saya taruh sini, nanti kita geser ke bawah juga bisa. Oke. Nah, kita dapat yang ini, sekarang kita bisa lakukan untuk yang kedua, kerentanan aplikasi web WordPress. Oke. Nah, caranya juga sama sih sebetulnya. Ini kita ambil aja narasi inline dengan teks dokumen, mana dia? Ini kan. Oke. Ini saya paste di situ. Sekarang kita colong makhluk ini. Ambil dari sini. Makanya sebenarnya bikin laporan-laporan kayak gini sekarang udah cepet banget sih. Udah pakai AI sih. Saya kebetulan di sebelah saya ini ada AI-nya, lokal. Lagi dioprek, lagi bikin buku soalnya. Jadi saya bisa ke sebelah. Ini kebetulan GPU-nya nggak gede, cuma pakai RTX 4060, memori 8 GB. Jadi nggak gede-gede banget sih. Ada yang ngechat nggak? Misalnya saya melakukan pentest website, perusahaan instansi menemukan celah di sana, lalu saya report, apakah saya melanggar etis karena website saya tidak membuka peluang untuk bug hunter? Ngomongnya baik-baik. Jadi kalau mau gombal caranya gini, tanya dulu ke adminnya, Mas, kalau mau gombal banget ya, boleh nggak apakah websitenya bersedia nggak kalau saya kasih laporan? Jadi bentuknya pertanyaan aja ya, bersedia nggak kalau saya kasih laporan celah
hole security yang ada di website Anda. Ikhlas nggak dikasih laporan kayak gitu? Kalau dia belum apa-apa udah apa nyolot, ya udah nggak usah, tinggal aja udah. Cari perkara lu kayak gitu kan. Jadi mendingan tanya baik-baik bersedia nggak. Kalau mereka bilang, ya boleh dong silakan. Tolong sekalian dikasih rekomendasinya kayak gimana. Nah, kalau udah kayak gitu kita mendingan. Kita enak ngasihnya. Gitu. Walaupun kita udah ngepentes duluan ya. Kita pentes dulu, kita udah tahu hasilnya sih sebetulnya. Tapi sebelum ngasih ke mereka, kita nanya, kalau saya kasih kayak ginian apa-apa nggak? Gitu. Tapi kalau mereka secara eksplisit buka di publik bahwa oke, silakan teman-teman yang mau pentes apa segala macam laporin hasilnya ke kita, nah itu lebih enak lagi sih. Itu sih. Kalau cara saya biasanya gitu. Kalau udah sampai level saya kadang-kadang nggak gitu juga sih. Ngomong baik-baik aja sama bos-bosnya. Kayaknya website lu bolong deh. Gitu aja ngomong. Tapi itu kan ono. Kalau Ono bisa gitu ngomongnya. Kalau belum sampai levelnya Ono, caranya ya caranya eh, pura-pura nawarin, kalau ngasih eh, bug hunting, bug report, ikhlas apa enggak gitu aja sih. Gitu. Tapi mendingan cari website yang emang bener-bener mau lah. Oke, ini yang kedua ya. Kedua bisa diambil juga. Coba bisa nggak masuk sih? Kita buang. Nih, oke. Udah dapet dah. Tadi benerin lagi ya ininya, format-formatnya. Ini kebetulan sama nih. Ini ada ini, yang ini ada ini, saya buang aja di sini. Ini saya salah. Ini jadi, oh iya, ini dua. Oke, udah dapat. Misalnya kita akan loncat ke rekomendasi. Oke, ini rekomendasi. Nah, di sini kita bisa tambahin kayak gini nih. Ini bagian rekomendasi ya. Saya akan masuk ke bagian rekomendasi. Jadi semuanya udah main prompt, tapi kuncinya kalau diperhatiin adalah ini sih. Ini paling atas tadi, paling atasnya saya upload temuannya. Jadi temuannya semua bentuknya file teks biasa aja, semua hasil pentestnya ditaruh-taruhin semua. Terus nanti kita akan ngomong, selalu ngasih referensinya di sininya. Buat narasi lain dengan hasil pentest di attach dokumen. Kuncinya di sini sih sebetulnya. Jadi kita tulisannya sama dengan yang di attach dokumen. Oke, terus expand elaborasi. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian ini ya, rekomendasi. Ini. Ini bagian rekomendasi. Nah, di sini ini bisa gini ya. Buatkan detail teknis dari rekomendasi tersebut. Pada titik rekomendasi kita nggak perlu lagi dampak bisnis sebetulnya. Ini bisa dibuang. Oke, tabel risiko dibuang. Oke, jadi yang dibuang bisa dibuang. Kita bisa fokus ke urusan detail teknisnya. Update WordPress ke versi baru, caranya gimana, detail teknisnya gimana, non-active additional listing, ya, ini jadi penting banget di sini di bagian rekomendasi. Dan ini bos nggak perlu baca sih. Jadi bos akan bacanya di executive summary aja. Sisanya dia akan ngasih ke anak buah, ke bagian apa, kepala IT-nya lah, apanya, pokoknya anak buahnya, lu tolong kerjain ini semuanya dari dokumen ini gitu.
Jadi enak si bos. Kalau kalau kita nggak ngasih seperti ini, cuma dikasih tahu lu bolongnya di sini sini sini, ya pusing lah bos apa ngadepinnya gitu. Iya, oke bolong terus so what gitu. Apa yang harus saya kerjain gitu. Kan jadi kita harus 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 berpikir sebagai pimpinan juga, sebagai orang yang akan dikasih laporan, dia perlu tahu apa yang harus dia perintahin ke anak buahnya. Dia kan nggak ngerti apa yang harus diperintahin. Jadi kita sebagai kayak konsultan security, kita harus ngasih advice sih, kita harus ngasih saran. Nah ini saya akan kayak giniin lagi. Ini saya paste di sini. Oke. Nah ini langsung keluar teknisnya keluar semua di sini. Batasi SMB caranya gimana. Ini orang langsung respect. Oke, ini orang ini bukan cuma ngejebolin, tapi dia juga ngasih masukan apa yang harus dikerjain supaya aman. Nah, ini yang bikin orang respect di sebelah sini sih sebetulnya. Oke, kalau cuma ngasih tahu lu bolongnya di sini sini sini, oke, bolong, so what gitu. Biasanya pertanyaannya gitu. Terus apa yang harus gua kerjain dong? Gitu. Ini udah, saya akan copy, masukin di sini, saya buang ini makhluk ini. Ini saya biasanya ini banyak yang salah tipe. Ini saya tutup-tutupin. Nah, ini ntar sudah rapiin. Sorry, salah pencet. Ini harus dirapi-rapiin, ini dibuang-buangin. Kalau saya biasanya ini saya bikin kurir kayak gitu-gitu sih. Nanti dirapiin aja nih. Yang ini nih salah nih, ada titik-titik yang salah dibenerin aja. Oke, supaya rapih aja, supaya enak bacanya. Deh, kalau udah jadi di sini, nah kita harus ngerjain hal yang sama ke mitigasi sementara lah, pencernaan panjang, semuanya harus kerjain. Oke, termasuk di sini bukti teknis ini diambil dari apa yang kita kerjain akan dimasukin ke sini semua. Oke, terus metodologi detailnya juga harus dimasukin di sini. Kalau ini dibuang, ini udah dibuang, ini dibuang. Ini dua ini dibuang, di bawah ini dibuang. Tapi yang lainnya kita dalam dokumen udah ada sih sebetulnya, tinggal kita ini aja, tinggal diambil di sini. Cuman kalau kita ngerjain satu-satu kan males, jadi biarin si si ChatGPT yang ngerjain. Nah, di sini udah intinya mah itu. Kalau yang ini mah suruh ChatGPT ngarang lah. ChatGPT aja suruh ngarang, kita nggak usah ngarang. Bikinnya cepet aja. Kalau ini sesuai dengan waktu yang ini kebetulan tanggal 23 Januari 2023 si ini ya skripnya udah jadi kira-kira kayak gini tekniknya itu. Coba saya lihat chat ada pertanyaan kagak. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Oke, jadi kira-kira kebayang ya. Oke, sekarang saya coba akan ngasih lihat uh, apa bedanya sama paper journal. Mungkin nanti minggu depan masih ada kuliah ya. Kalau saya tipe dosen yang suka ngasih kuliah. Cuman saya nggak peduli Anda datang atau nggak peduli sih. Kalau saya sih orangnya nggak peduli. Cuek. Ini kan akan direkam juga. Nah ini di Januari. Oke. Ini minggu depan tanggal 5. Jadi masih ada bisa kuliah. Saya nggak tahu UASnya kapan. Kemungkinan besar UASnya itu Januari. Ini ada UASnya Januari. Kalau saran saya, tolong kerjain UASnya selama libur ini. Jadi lagi libur kerjain aja UASnya. Biar PR dari saya udah hilang lah. Nilainya dari Ono udah A duluan. Nanti tinggal fokus ke kuliah-kuliah yang lain. Kalau bisa, kuliah-kuliah, kalau bisa ngerjain kuliah yang ada di open course, kasih tahu aja kuliah mana nilainya berapa. Nanti saya bisa masukin ke akademik supaya nilai tadi dimasukin ke akademik. Tidak harus KRS apa segala macam. Saya sih nggak peduli amat sih. Pokoknya masukin aja nanti akademik yang ngatur supaya pas waktunya nilainya masuk gitu. Tuh, jadi urusan akademik mah bisa diatur lah, akademik mah nggak usah ngikutin KRS banget sih sebenarnya.
Jadi intinya kampus mah kalau Anda bisa nge-bypass sistem, maksudnya nilai bisa ada duluan, tidak harus KRS duluan, nilainya udah ada. Nanti pas lagi waktu nilainya harus dimasukin, bisa dimasukin. Ada beberapa kuliah yang nggak ada di KRS, seperti API versi 6 tuh nggak ada. Tapi bisa dikerjain, nanti kalau misalnya nilainya bagus, bisa saya masukin sebagai kuliah, apa namanya, kuliah pilihan. Tuh. Jadi kuliah bisa gitu modelnya sih, nggak usah ngikutin banget KRS juga nggak apa-apa sih, kerjain aja yang di open course. Kalau misalnya ada kesempatan buat nih Diknas atau di coding kan sering banyak kuliah-kuliah yang free, ambil aja. Nanti bilang saya udah ngambil di sini nilainya kayak gini nih, buktinya bisa ditransfer jadi kredit nggak? Jadi bisa cara kayak gitu, kuliah tuh bisa dicepetin jadinya. Gitu. Kalau orang kan kadang-kadang mikirnya kalau kampus harus ngikutin apa yang kampus kasih. Ya bonyok kalau gitu caranya, ya lama kuliah. Jadi tolong kuliahnya kerjain di bypass aja sistem, kalau lagi libur hajar gitu. Udah gitu kasih tahu ke kita-kita gitu, supaya cepat aja. Jadi ini masih ada paling berapa 4-5 kali pertemuan lagi, tapi paling sejam-sejam gitu ya. Oke. Nah, ini waktu paling cuma sekitar 7-8 menit lagi. Tolong baca ini deh kalau mau iseng, s.id/free OWP ebooks. Oke, saya ulang aja ya. s.id/free OWP ebooks. s.id/free OWP ebooks. Nanti kalau masuk bentuknya kayak gini. Di sini ada yang kayak gini, yang AI rata-rata, yang langsung kita akses tuh buku-buku AI. Tapi yang buku cyber security saya pisahin di folder cyber security cyber war. Yang pelindungan data pribadi dipisahin, terus ada buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK dipisahin juga di sini. Tapi ini harusnya SD, SMP, SMA, SMK ya. Saya gantilah, ganti nama. Enak aja ya. Ganti dulu ah. Soalnya ini benerannya sih SD, SMP, SMA, SMK, dan guru. Oke. Jadi sebenarnya segitu banyak. AI untuk SD, SMA, SMK, guru. Ada 23 buku di situ. Sebenarnya lebih sih. Coba, ini coba. Ada buku ini SD, SMK, ada outline. Nah, outline tuh daftar isi ya, apa cara berpikir, daftar isi. Ini ada outline juga. Di bagian bawah ada apa lagi di bagian bawah? Buku AI SMA kelas 10 semester 1. Jadi gurunya ada nggak ya? Harusnya ada. Oh ini nih. Buku pegangan ya untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK ada di sini juga. Jadi buat guru ada. Nah, oke. Jadi kalau mau dapat nilai lain bisa juga ngerjain kayak ginian sih. Oke. Kalau mau yang lain bisa dibaca-baca sih. Nah, khusus buat Anda-Anda yang pengen bikin paper jurnal dibutuhin jadi gini, 99,999% kampus di Republik Indonesia untuk S1 harapannya nulis skripsi. Saya di kampus ngasih tahu ke dosen-dosen segala macam, kalau bisa mahasiswa jangan nulis skripsi. Ya kalau mau nulis skripsi ya boleh-boleh aja sih, tapi sebenarnya nilai sama respeknya orang beda antara yang nulis skripsi sama paper jurnal. Jadi kalau kita nulis paper jurnal, orang lebih hormat sama kita dibandingkan kita nulis skripsi. Walaupun skripsi dan paper jurnal sebetulnya tingkat kesulitannya sama. Jadi skripsi sama paper jurnal sama aja, sama susahnya ya. Paper jurnal cuma sekitar 9 halaman, maksimumnya sekitar 12 halaman. Skripsi sekitar 50-100 halaman kalau skripsi. Oke. Susahnya sama, penelitiannya sama, pertanyaannya sama. Cuman bedanya paper jurnal dimasukin ke jurnal jauh-jauh hari, jangan ngedadak. Jurnal biasanya butuh waktu 1 tahun untuk sampai terbit. Jadi kalau bisa dikerjain waktu semester 4-5, jangan sampai 6-7. 5 tuh udah maksimum banget. Kalau bisa semester 4 mulai nulis paper jurnal, supaya semester 5, semester 6 tuh paper jurnalnya udah probabilitas terbitnya udah tinggi.
untuk bisa nulis semester 4 mulai nulis atau 5 nulis, ngopreknya dari sekarang. Gitu. Kalau nggak bisa. Nah, untuk ngoprek, silahkan dicari Ctrl F di sini. Saya Ctrl F. Nggak bisa. Ctrl F. Nah, di sini. Buku. Oh. Jurnal ya. Jurnal. Nih, menulis jurnal dibantu AI. Nah, supaya enak baca buku ini, menulis jurnal dibantu AI. Data first, anti halusinasi. Data first maksudnya gini, berawal dari data. Kayak tadi, waktu kita nulis laporan buat Pentes, saya ngambil data dulu. Jadi saya pura-puranya punya data Pentes. Bukan bikin pendahuluan, bukan bikin apa-apa, kagak. Ambil datanya dulu, dari data itu pakai prompt, bikin daftar isi, pakai prompt, bikin executive summary, pakai prompt bikin apa. Kalau paper journal ini, pakai promptnya pertama kali, jadi data dikumpulin dulu, pertama kali bikin hasil penelitian sama metode. Setelah dua itu beres, bikin kesimpulan. Setelah metode hasil penelitian kesimpulan selesai, baru nulis abstrak. Abstrak selesai, 4 selesai, kita nulis pendahuluan itu biasanya sambil nulis referensi ya, gitu. Jadi ini silakan dibaca di sini caranya. Jadi kalau dibaca di sini, pertama bikin penelitiannya, ambil datanya, kemudian dari data ke metode sama hasil penelitian, bagian kedua nih. Bagian ketiga, sebetulnya kalau saya kebalik nih, dari data saya cari novelty, dari novelty baru cari hasil, dibalik banget kalau saya. Oke, kalau ini lagi berurut kayak gini, boleh aja sih. Sudah itu baru waktu novelty kita ngeklaim. Bagaimana teknik ngeklaim bahwa ini adalah suatu temuan yang baru. Jadi kita harus ngasih tahu teknik klaimnya gimana, terus bikin kesimpulan, terus bikin pendahuluan sama tinjauan pustaka. Menentukan judul adalah yang terakhir dari semuanya. Jadi judul terakhir. Oke. Terus di sini bagaimana cara manage referensi, terus gini gimana caranya mengirim jurnal ke naskah ke jurnal, jawab reviewer gimana. Saya sendiri reviewer sih. Jadi tahu gimana cara reviewer kerja lah kira-kira. Jadi silakan ini dibaca-baca. Tapi langkahnya mulai dari data dulu, nanti mundur. Kalau butuh bantuan silakan kontak saya, nanti saya guide supaya papernya bisa jadi cepat. Gampang sih bikin paper jurnal, asli gampang banget. Kalau udah tahu caranya sih gampang, cuman males yang susah. Biasanya mahasiswa males duluan sih soalnya. Cuman Anda hari ini targetnya harusnya nyelesain UAS dulu ya, bukan paper jurnalnya. UAS tolong dikerjain supaya nanti Januari udah beres. Kuliah saya nggak usah disentuh. Kalau bisa ngerjain UASnya juga untuk kuliah-kuliah yang lain yang ada di open course, supaya bisa cepat nanti kuliahnya. Nah, kemudian di sini ada lagi yang nulis paper jurnal, ada beberapa sih. Coba. Ini jurnal dibantu AI. Nah, ini teknik cepat menulis buku dan jurnal. Ini ada yang ini lain ya. Yang tadi jurnal doang, ini buku sama jurnal sekaligus dibantu AI. Jadi saya nulisnya buku yang ini duluan sih waktu itu. Buat nulis buku gimana caranya. Di sini diterangin. Tapi kalau disederhanakan nulis buku itu kira-kira gini. Kalau diperhatiin tadi waktu saya nulis, pertama kali yang saya tulis adalah daftar isi. Buku mulai dari daftar isi dulu. Cuman daftar isi, sebelum daftar isi kita harus nyediain material buat nulis bukunya. Material nulis bukunya disiapin, terus nulis daftar isi, terus mulai ngedrill ke dalam-dalam, pelan-pelan. Ini kalau di sini diterangin caranya. Ini 100-an halaman kalau nggak salah. 140 halaman lah. Lumayan. Oke. Jadi silakan ini dibaca-baca. Cuman kalau dipraktekin nggak sepanjang ini sih sebetulnya. Bisa cepet. Di sini banyak contoh-contoh prompt-prompt yang dipakai juga ada banyak di sini. Tapi sebenarnya prompt itu semua pakai logika, kita juga bisa sih, nggak usah. Ya kalau butuh contoh ya ada. Tapi kalau kita udah biasa pakai logikanya juga bisa sih. Kalau kita sering baca buku, pas ngebaca hasil kita punya insting, ini kayaknya nggak enak. Ini kurang ini deh. Kalau sering baca buku ya sebenarnya semua ini
bisa gampang kalau kita sering ngerjainnya doang sih, sebetulnya gitu doang. Oke, beres ya. Jadi ini kira-kira ininya. Nah, mungkin saya harus ngasih sedikit apa ya? Ini buka wawasan doang loh sekarang. Buka wawasan ini nggak ada urusan sama kuliah lah, kira-kira gitu. Cuman ini kemarin hari apa ya? Hari Minggu. Kemarin hari Minggu. Iya 24 jam yang lalu berarti. 24 jam yang lalu hari Minggu. Salah bukan hari Minggu. Hari Sabtu. Hari Sabtu 2 hari yang lalu saya reuni dengan mahasiswanya Ono di ITB sebetulnya. Di ITB ada amatir radio club ITB. Ini ada amatir radio club ITB. Ada image-nya. Ini kira-kira bentuknya kayak gini. Oke, ini amatir radio club ITB. Wes. Iseng banget. Tapi kira-kira gini lah. Itu semua muridnya Ono semua kalau itu ya. Jadi Ono yang paling tua karena yang membuat amatir radio club ITB itu Ono. Ini tukang-tukang ngoprek radio di ITB pada kumpul semua. Kemudian saya yang bikin amatir radio club ITB juga Ono. Nah, jadi ini mereka rata-rata udah levelnya adalah CEO apa di perusahaan-perusahaan segala macam lah. Ada satu Oki misalnya, dia punya perusahaan di Finlandia. Dia di Finland orangnya, tapi lagi di Indonesia. Ngobrol-ngobrol kayak gitu. Poin yang agak mengerikan waktu ngobrol tuh kira-kira gini. Mereka semua komplainnya sama. Hari ini susah banget dapetin orang yang ngerti jaringan. Cyber security. Susah banget. Mereka semua, rata-rata anak-anak itu dulu bisa pinter gara-garanya mereka yang bikin jaringannya ITB. Jadi saya bikin amatir radio club, saya yang bikin jaringan internetnya di ITB, terus kita butuh orang, mulai digabungin ke amatir radio club. Karena mereka bukan dosen, bukan pegawai, bukan apa-apa, mereka butuh badannya dinamain amatir radio club ITB buat ngoprek radio dan sebagainya sih sebetulnya. Nah, mereka semua akhirnya ngumpul di situ dan mereka adalah orang-orang yang bikin internetnya ITB. Konsekuensinya bikin internet ITB, mereka semua bisa akses ke backbone internetnya ITB. Konsekuensinya internetnya pada kencang semua. Happy lah anak-anak itu semua. Nah, tapi di samping happy, mereka juga belajar cara ngoperasin jaringan, apa segala macam, dan mereka 24 jam tidur di kampus sih. Anak-anak itu tidur di kampus semua. Kalau diperhatiin saya sama dosen-dosen ITS yang lain agak beda kan. Saya banyak nongkrongnya di kantin, ngobrol, apa segala macam. Dosen lain kagak. Karena itu gayanya orang waktu di ITB juga kayak gitu. Nah, dengan gaya gitu, dapatlah anak-anak yang jago-jago. Jago jaringan, jago cyber security, apa segala macam. Jadi orang jago itu biasanya karena ngerumpi, ngobrol, memang sehari-hari tiap hari ngutak-atik di kampus, di lab, dan sebagainya. Nah, itu satu. Jadi mereka nyari orang. Poinnya kayak gitu. Nyari orang sekarang setengah mati. Karena gaya yang dipakai sama 99,9% kampus Republik Indonesia, gayanya formal banget. Kuliah, slide, udah gitu lab, udah pulang ke rumah. Kalau dulu kita di ITB, termasuk saya di ITB sampai sekarang juga, saya juga kan banyak, kalau saya banyaknya ngoprek di rumah ya. Kalau di kampus jauh soalnya. Saya banyaknya ngoprek di rumah, tapi tiap hari ngoprek, dan itu yang bikin orang sih. Jadi sarannya coba ngoprek, dan mereka juga bersedia buat nyari anak-anak buat magang, kalau bagus ditarik sih. Jadi itu yang amatir radio club ini ada kayak direktur Telkomsel. Gila itu udah levelnya level tinggi semua tuh. Tapi murid Ono itu kategorinya semua. Jadi semua kategorinya muridnya Ono. Mereka levelnya tinggi, nyari orang. Itu poinnya itu. Dan kebetulan yang paling tingginya masih levelnya masih belum kaprodi. Jadi masih dosen biasa. Jadi kemampuan buat manuver dalam ITB-nya sendiri masih belum bagus sih sebetulnya. Nah, akhirnya saya bilang ya udah kerja sama-sama ITTS, kita naikin dari ITTS juga bisa, kita bantuin. Kira-kira kayak gitu. Oke, itu satu. Terus seperti biasa kita banyak nyari orang.
termasuk yang tadi Finland itu nyari orang, dan itu bisa jadi mereka cerita yang di Eropa segala macam banyak nyari orang juga sih sebetulnya. Eropa nyari orang, Taiwan nyari orang. Kemarin Pak Agung di Taiwan, sampai kampus di Taiwan nawarin 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Taiwan, dan itu dibiayain oleh eh, Diknasnya Taiwan. Kuliah 2 tahun di Taiwan, gitu. Mereka bersedia sampai level seperti itu. Masalah besarnya kalau yang keluar negeri, masalah besarnya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kita harus bagus sih. Oke, jadi ini buat buka wawasan aja. Jadi ada kesempatan seperti itu, lumayan gede, dan kemungkinan kalau Anda bagus ditarik-tarikin sih. Mereka juga cukup kaget pas saya ceritain bahwa di tetes kita bikin 5G lah, terus Noras dapetin dana penelitian dari ISIF, dari APNIC. Oh, bisa sampai si level itu? Ya bisa. Ya kan ada Ono di TTS. Bisa lah. Nggak, kalau kita tahu triknya gampang sih sebetulnya. Cuman ya harus duduk dan kerja. Nggak bisa datang kuliah pulang tidur, nggak bisa. Harus duduk kerja terus ngobrol komunikasi gitu. Ini sekedar info aja, si Jerry semester 5 kalau nggak salah sekarang. Jerry udah mulai sering datang ke kampus, ketemu saya segala macam. Dia lagi nulis paper jurnal juga. Jadi Jerry mau terbang juga. Jadi yang mau terbang-terbang pasti ngubungin saya tuh. Kalau yang belum pada mau terbang, saya kejar-kejar susah banget. Gitu. Oke, beres ya. Oke, kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup juga ya.